Kabeh arek babua mati, indak saurang kamungkai antah kok kiamat nam katibo. Bagaimana contoh-contohnya itu Pak Tuanku? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, bertemu kita lagi dalam channel Tuanku Mangkudun. Kali ini kita akan memperdalam kaji adat nan 4. Ada pertanyaan dari netizen, masih tumbang tindih mereka memahami tentang adat yang 4 ini. Oke Pak Tuanku, kami minta kesediaannya memperdalam kaji adat nan 4 ini, kalau bisa disertai dengan contoh-contoh yang konkret dalam kehidupan sehari-hari. Dipersilahkan Pak Tuanku. Baik, Assalamualaikum pemirsa. Kemarin sudah kita bahas adat nanampe. Yang pertama nan sabana adat, yang kedua adat teradat, kemudian adat istiadat, dan adat nan diadatkan. Dua yang pertama dikatakan sebagai adat nan babu hua mati. Dalam petuah adat talibun, bunyinya begini: anak si cerek di dalam padi babuah batangkai-tangkai, masaklah buah keduanya. Bakabe arek babua mati, indak saurang kamungkai antah kok kiamat nam katibo. Itu untuk adat yang babua mati. Tidak boleh diungkai siapapun. Kiamatlah yang bisa mengungkainya. Yang kedua, adat nan babua senta, dalam talibun juga, masaklah padi rang singkara, masaknya batangkai-tangkai dibawa orang kamalalo. Abe sabalik babua senta, indak saurang nang kamangkai, tibo nan punyo lapeh sajo. Nah, ini ada kata-kata kuncinya. Tibo nan punyo lapeh sajo itu adalah pemakailah yang menentukan akan mampu dia melakukannya atau tidak. Pihak yang beradat istiadat dan adat yang diadatkan itu bisa memutuskan kesepakatan dengan landasan abih cupak dek palilihan, lan saya dek bakarilahan. Ketika kedua belah pihak itu sudah sepakat, ya semampu mereka. Contohnya. Bagaimana contoh-contohnya itu Pak Tuanku? Nah, baik, kita mulai dari adat nan sabana adat. Kemarin sudah kita bahas, adat nan sabana adat itu harus berlaku di seluruh dunia. Bukan hanya antara kita dengan orang Minangkabau, kita dengan siapapun. Orang Amerika, orang Eropa, orang Cina, dengan orang Papua, dengan orang Mentawai, semuanya berlaku. Apa itu? Nan beradat itu yang pertama memakai raso jo pareso. Nanti kita bahas apa raso pareso. Yang kedua memakai malu dengan sopan. Yang ketiga memakai erang dengan gendang. Yang keempat memakai tarati jositina. Itu minimal. Yang pertama raso jo pareso. Orang yang beradat itu menggunakan rasa hatinya untuk bertindak dan menggunakan pikirannya untuk bertindak. Raso itu hati, pareso itu pikiran. Bisa kita bahas dalam satu episode khusus nanti. Apa contohnya raso dan pareso itu? Dalam berperilaku dengan sesama orang, kita harus bisa merasakan apa yang akan dirasakan orang kalau kita bertindak. Kalau bahasa tingginya empati. Merasakan yang dirasakan orang kalau kita bertindak. Jadi ketika kita mengucapkan sesuatu, apa perasaan orang ketika ucapan kita itu diberikan kepada kita kembali? Apa perasaan kita jika ucapan itu yang dilakukan kepada kita? Kita rasakan itu, kita pikirkan. Setiap tindakan orang beradat itu harus menggunakan perasaan dan pikirannya. Kalau dia tidak lagi menggunakan perasaan dan pikirannya, maka dia tidak beradat dengan siapapun di seluruh dunia. Yang kedua, menggunakan malu dengan sopan. Orang yang tidak lagi punya malu, dia sudah hilang adatnya.
malu dalam berpakaian, malu dalam mengucapkan kata-kata yang tidak pada tempatnya. Kalau kita sudah tidak berpakaian atau pakaiannya tidak layak, membuat malu, apalagi perilaku yang membuat malu diri kita, membuat malu keluarga kita, membuat malu orang sekampung. Nah, dia tidak beradat kalau dia membuat malu orang. Nah, dalam Sumbang Dua Baleh sudah kita bahas kemarin. Ada perilaku yang sumbang bagi perempuan. Kalau dia melakukan kegiatan perilaku sumbang itu, maka dia membuat malu dirinya dan membuat malu orang lain. Kemudian ketika orang melakukan tindakan pidana, kita juga sudah bahas tentang Undang 20 tentang perilaku yang salah menurut Undang-Undang Adat. Orang yang melakukan kesalahan itu dia melanggar malu dengan sopan. Nah, apa itu sopan? Sopan sudah kita bahas juga. Sopan adalah perilaku menghadapi orang lain. Nah, kalau padanannya, sopan itu dengan santun, sopan itu dengan sesama besar dan orang dewasa, orang lebih tua, menghormati yang lebih tua. Kalau santun itu menyayangi yang lebih kecil, kecil dari umur, kecil dari segi ekonomi, santun kepada orang miskin, santun kepada fakir miskin, orang terlantar, itu santun. Santun kepada anak-anak, kasih sayang. Jadi raso jo pareso, malu jo sopan. Kemudian ereang dengan gendeang. Nah, ereang dengan gendeang itu adalah perilaku dalam berbicara, berkomunikasi. Memahami kiasan. Memahami makna yang disimpan di balik kata-kata yang disampaikan. Ibu kalau merayu bayi, anak kecil, kalau anaknya gemuk dikatakan apa? Onde buruaknya lai. Nah, di sana tersimpan kiasan. Mengatakan seorang bayi buruaknya itu bukan jelek, tapi sebuah pujian. Onde buruaknya lain. Di sana ada kiasan. Menyampaikan sesuatu itu dengan kias. Itu adat. Bukan hanya di Minangkabau, di dunia berlaku. Bukan berarti bayinya buruk. Iya. Ya. Ereang dengan gendeang itu berlaku dalam adat kehidupan orang Minangkabau dalam setiap tingkah laku. Mulai dari raso pareso, misalnya ibu akan menagih piutang kepada orang. Kita sudah datang di rumahnya, apa yang kita pikirkan dulu? Rasa, perasaan kita, pikiran kita. Kita lihat kondisinya. Apakah kondisinya sudah cukup baik untuk dimintai piutang kita? Untuk ditagih hutangnya. Setelah kita pikirkan, kita rasakan, oke, nampaknya dia baru beli motor baru ini, hutang kita 1 juta belum dibayarnya. Nah, kita punya pikiran, analisa dan perasaan dia mampu mengembalikan hutang. Kemudian ereang gendeang dengan kata-kata yang bertahap. Tanya dulu keadaannya, bagaimana kabar, baa kabar kini, lesia saja, baa penghasilan. Itu sebenarnya tingkatan lanjutan tertib dan sitinah. Nah, mengarati tarati sitinah. Ketika berbicara itu bahasanya berurutan atau tingkah lakunya berurutan, tidak langsung saja. Kalau dalam pidato adat, dalam pesambahan ada 3 limbagonya, ya. Talatak putih yang di ulu, di bawah kumpalan taji, asam mulo rundi yang dahulu, 3 limbago nan tajalli. Pertama sambah menyambah, kedua baso jebasi, ketiga sirih pinang. Ada urutan, itu tertib namanya. Tarati. Tarati itu juga dalam perilaku. Lewat di depan orang tua kita minta izin, membungkuk dan segala macam, menghormati. Tidak melewati di depan orang. Kalau orang duduk, kalau bisa lewat di belakangnya. Kalau terpaksa harus lewat di depannya, minta maaf dengan memperlihatkan sikap maaf. Sitinah itu dalam berucap, tidak langsung,
tidak tembak langsung. Nah, saya mau jemput utangan saya ini, bukan begitu. Nah, bagaimana keadaan ekonominya? Sudah cukup baik? Nah, kalau sudah mungkin diangsur urusan kita. Ya, itu basitinah, ucapan atau kata-kata yang bertahap, tidak langsung kepada ujung maksud. Nah, itu 4 yang harus dipahami. Pakai cara ya Pak Tuanku. Pakai cara. Yang pertama, raso jo pareso, malu jo sopan, ereang jo gendeng, tarati jo sitina. Ya, semuanya itu, keempat-empatnya itu dilakukan dalam satu paket tingkah laku dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Kita gunakan rasa periksa, raso pareso, hati dan pikiran. Kita gunakan sikap menjaga malu. Malu itu adalah sikap manusia. Kalau hewan tidak punya malu dia. Hewan tidak perlu pakai celana. Hewan tidak perlu pakai baju. Ya. Sopan tadi sudah kita bahas. Sopan itu perilaku berhadapan dengan orang yang lebih tua kita hormati, yang lebih muda kita sayangi. Santun itu sayang yang muda dan sayang kepada yang lebih lemah dari kita dalam kondisi fisik atau kondisi ekonomi. Kemudian yang dengan gendeng, kita berusaha atau mampu menangkap apa ucapan orang. Dalam petua adat dikatakan, tahunan condong kamempok, tahun narunciang kamencucuk, tahu dibayang kata sampai, takile ikan dalam tabe, lah tentu jantan batinonya. Misalnya seorang menantu dengan mertuanya, itu bahasanya bahasa kiasan, mau minta tambuh ini kepada istrinya. Di depannya ada mertuanya, bagaimana dia meminta tambuh kepada istrinya? Nasi di mangkuk nasinya sudah kosong, bagaimana dia minta nasi kepada istrinya sementara di depan ada orang lain? Dia perlihatkan mangkuk kosong kepada istrinya. Amak sianu, kau mangkuk baru nampaknya bilo balik kau. Bagaimana orang dapur menjawab itu tanpa harus memperlihatkan sesuatu yang memalukan? Dia cuma memperlihatkan periuk nasi yang kosong atau rice cooker yang kosong. Samona bali kok, sama-sama kosong. Di sana ada kiasan, nasi untuk tambah tidak ada lagi, kira-kira begitu. Itu saja dulu pemirsa, pembahasan mendetail disertai dengan contoh-contoh yang konkret dari Pak Tuanku Mangkudun. Terima kasih Pak Tuanku telah menjawab pertanyaan netizen. Kami mengundang netizen untuk memberikan komen, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.